Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Aidillah, NIM 19029013 akan membahas materi tentang proses dan teknik supervisi. Pada materi kali ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama, membahas tentang proses supervisi pendidikan, dan yang kedua, membahas tentang teknik supervisi pendidikan. Bagian pertama yaitu proses supervisi pendidikan. Pada proses supervisi pendidikan ini, yaitu serangkaian kegiatan yang teratur dan beraturan serta berhubungan satu sama lain yang diarahkan pada suatu tujuan. Secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi pendidikan ini dapat dibagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan supervisi diawali dengan perencanaan yang diduga dapat mengecewakan banyak pihak, seperti guru, supervisor, bahkan siswa yang secara tidak langsung memerlukan peningkatan kemampuan mengajar gurunya. Adapun hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan supervisi, yaitu yang pertama, tujuan supervisi, yang kedua, alasan, yang ketiga, bagaimana tekniknya, yang keempat, siapa yang dilibatkan, yang kelima, waktu pelaksanaan, yang keenam, hal yang diperlukan, yang ketujuh, cara memperoleh hal tersebut. Berikutnya, tentang pelaksanaan. Pada pelaksanaan supervisi pendidikan ini dapat mengikuti beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, penilaian. Yang ketiga, deteksi kelemahan. Yang keempat, memperbaiki kelemahan. Dan yang kelima, bimbingan dan pengembangan. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tujuan yang sudah dicapai, hal yang belum dilaksanakan. Evaluasi supervisi ini dilakukan untuk semua aspek, meliputi evaluasi hasil, proses, dan pelaksanaan. Teknik evaluasi yang dilakukan adalah wawancara, angket, observasi, penampilan dan tingkah laku guru, kunjungan kelas, dan memperhatikan reaksi dan pendapat pihak ketiga, seperti sesama guru, pegawai, dan orang tua. Selanjutnya yaitu tindak lanjut. Dalam melaksanakan supervisi kegiatan belajar mengajar, diperlukan instrumen berupa lembar pengamatan dan suplemen observasi. Dalam pelaksanaan tersebut, sasaran utamanya yaitu kegiatan belajar mengajar. Pada hasil analisis dan catatan supervisor dapat dimanfaatkan untuk pengembangan keterampilan mengajar guru atau meningkatkan profesionalisme guru dan karyawan. Setidaknya dapat mengurangi kendala yang muncul atau yang mungkin akan muncul. Umpan balik dapat memberi pertolongan bagi supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut supervisi. Berikutnya cara melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi akademik sebagai berikut. Yang pertama, mereview rangkuman hasil penilaian. Yang kedua, membuat rencana aksi supervisi akademik berikutnya. Dan yang ketiga, mengimplementasikan rencana aksi pada masa berikutnya. Bagian materi kedua yaitu teknik supervisi pendidikan. Baik, pada teknik supervisi pendidikan ini secara garis besar terbagi atas 4 tahapan. Yang pertama yaitu individual. Pada teknik supervisi yang bersifat individual ini dihadapi secara perorangan yang mempunyai masalah khusus secara pribadi. Teknik yang bersifat individu ini dijelaskan atas beberapa macam, yaitu yang pertama kunjungan kelas, yang kedua
observasi kelas. Yang ketiga, percakapan pribadi. Yang keempat, saling mengunjungi. Yang kelima, menilai diri sendiri. Bagian kedua yaitu teknik kelompok. Teknik supervisi dalam bentuk kelompok ini digunakan bersama-sama antara supervisor dan guru-guru dalam jumlah yang banyak. Tetapi mempunyai masa supervisi ini terdiri atas beberapa jenis, yaitu yang pertama, pertemuan orientasi bagi guru baru. Yang kedua, rapat guru. Yang ketiga, studi kelompok antar guru. Yang keempat, tukar-menukar pengalaman atau seminar. Yang kelima, diskusi panel. Yang keenam, buletin supervisi. Yang ketujuh, demonstration teaching. Yang kedelapan, perpustakaan jabatan. Serta yang kesembilan, perjalanan sekolah untuk anggota staf. Selanjutnya yaitu teknik langsung. Teknik supervisi langsung yaitu teknik yang digunakan untuk menyampaikan harapan supervisor kepada guru dengan jelas. Teknik supervisi langsung ini terdiri dari penampilan perilaku, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, mengarahkan, dan standarisasi. Arah penampilan perilaku, pemecahan masalah, dan pengarahan kebanyakan dari pengawas. Teknik pengawasan langsung ini berguna untuk mengatasi keadaan dalam waktu yang singkat. Ketika guru sedikit sekali menguasai keahlian, keterlibatan, atau menarik diri dari permasalahan pembelajaran. Berikutnya yaitu teknik tidak langsung. Teknik supervisi tidak langsung adalah pendekatan masalah pengajaran yang sifatnya tidak langsung, menunjukkan permasalahan, melainkan seorang guru bercerita mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Supervisor atau kepala sekolah menyimpulkan permasalahan guru tersebut, kemudian memberikan bimbingan dan mengarahkan. Baiklah, kesimpulan materi kali ini yaitu bahwa proses supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam melihat sejauh mana keberhasilan suatu tujuan dalam proses belajar mengajar. Teknik supervisi ini yaitu cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan tertentu yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Baiklah, sekian pembahasan materi kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.